Para kasih dalam Kristus, para sahabat Ignatian, selamat malam, berkah dalam. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini untuk melanjutkan latihan doa kita. Kita pada malam hari ini akan bersama-sama merenungkan misteri Kristus Raja Semesta Alam. Maka sebelum memulai latihan doa kita, malah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini Kau perkenankan untuk berkumpul kembali untuk melanjutkan latihan kontemplasi. Pada malam hari ini kami akan berkontemplasi bersama mengenai Kristus Sang Raja Semesta Alam yang menjadi gembala kami. Kami mohon berkat-Mu agar kami pun di dalam kontemplasi ini bisa mengalami misteri kasih Yesus Putra-Mu, Sang Gembala, Sang Raja Semesta Alam, yang senantiasa menyertai dan mencintai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Semoga dengan kasih Yesus yang begitu besar, kami pun mampu setia melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu, untuk ikut serta mewartakan kabar sukacita keselamatan-Mu bagi semua orang. Semua doa ini kami tunjukkan kepadamu dengan pengatakan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, sekarang kita bersama mengenal lebih dahulu langkah-langkah untuk latihan kontemplasi. Para serkasih dalam Kristus, sekarang kita akan mempelajari bagaimana doa kontemplasi, doa Ignatian itu dijalankan. Santo Ignatius Loyola mewariskan kepada kita buku latihan rohani. Nah, melalui buku latihan rohani kita bisa belajar bagaimana doa model kontemplasi Ignatian itu. Melalui buku latihan rohani, kita diajak untuk mengenal apa itu doa, apa itu latihan rohani. Nah, latihan rohani merupakan setiap cara untuk memeriksa hati kita, memeriksa batin, ataupun meditasi, kontemplasi, doa lisan maupun batin, serta segala kegiatan rohani lainnya. Itulah yang disebut latihan rohani. Sebagaimana gerak jalan, jarak dekat ataupun jarak jauh, lari, itu disebut latihan jasmani. Demikian pula latihan rohani merupakan segala bentuk kegiatan rohani untuk mengembangkan rohani kita. Nah, dinamika latihan rohani itu bertujuan untuk menyatukan diri kita dengan Allah, bersatu dengan Allah, untuk mengenal kehendak Allah, serta supaya kita bisa hidup harmoni dengan kehendak Allah itu. Kita mengatur hidup kita sesuai apa yang dikehendaki Allah. Itulah semua tujuan latihan rohani. Nah, di dalam latihan rohani Santo Ignatius Loyola itu dikenal 4 minggu dengan dinamika sebagai berikut. Minggu pertama itu menemukan identitas diri dan juga dasar hidup kita, mengalami kasih Allah, sekaligus pembersihan dosa-dosa kita, apa yang dalam bahasa Latin disebut purgativa, ya, pembersihan dari segala dosa. Lalu minggu kedua, tahap yang kedua itu adalah kita mengalami terang hidup melalui pengenalan kita akan Yesus dan juga perjuangannya. Disebut jalan illuminativa, ya, yaitu jalan terang bersama dengan Yesus. Kemudian tahap ketiga dan keempat itu kita menyatukan diri dengan Yesus yang sengsara, wafat, disalib, sekaligus bangkit. Maka
Ada sukacita yang sejati mengatasi segala kekecewaan kita. Itulah jalan unitiva, ya, jalan kesatuan dengan Yesus sendiri. Dan dari semua itu kita diajak di dalam hidup sehari-hari kita untuk selalu mengabdi Allah di dalam segala. Maka segala bentuk latihan rohani, entah itu doa batin, doa lisan, kontemplasi, meditasi, pemeriksaan batin, semuanya mengarah kepada pengabdian kita kepada Allah. Maka sekali lagi, dengan doa kontemplasi atau meditasi, kita bertujuan untuk bisa menyatukan diri dengan Allah, mengenal kehendak-Nya, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan Yesus menjadi terang hidup kita. Maka latihan rohani merupakan setiap cara yang menyiapkan jiwa dan juga menyediakan hati kita untuk melepaskan diri dari segala rasa lekat yang tidak teratur. Dan selepasnya dari itu, setelah lepas dari rasa lekat tak teratur, kita lalu mencari dan menemukan kehendak Allah dalam hidup yang nyata untuk keselamatan jiwa kita. Jadi kita semua melalui latihan rohani, melalui doa kontemplasi, itu kita diajak untuk menyiapkan jiwa, menyediakan hati kita supaya kita bisa lepas dari segala rasa lekat tak teratur dan bisa menemukan kehendak Allah dalam hidup kita. Apa yang perlu kita lakukan dalam latihan rohani? Pada semua latihan rohani kita menggunakan kemampuan bergiat budi untuk berpikir, jadi menggunakan budi, akal budi untuk berpikir, tapi juga kemampuan kehendak kita untuk mencintai. Jadi kita menggunakan akal budi dan juga kehendak hati untuk mencintai. Akal budi untuk berpikir, hati kehendak untuk mencintai. Maka dari itu hati dan budi kita harus disiapkan. Seperti seorang petani menyiapkan tanah untuk ditanami, begitu pula kita menyiapkan hati dan budi kita untuk latihan rohani, untuk berkontemplasi. Sehingga dengan demikian dibutuhkan apa yang dinamakan pedagogi latihan rohani. Ya. Pedagogi itu pendidikan. Ya. Nah, prinsip pedagogi Ignatian itu ada 6, yaitu pertama kita diajak untuk mengagumi anugerah Allah, lalu yang kedua menghormati kebebasan manusia, yang ketiga kita mengembangkan diri kita seutuhnya, lalu yang keempat kita diajak untuk membedakan roh, ya, apa yang disebut pembedaan roh yaitu mengenal gerakan roh baik dan juga roh jahat di dalam diri kita, sehingga kita selalu diajak untuk mengikuti kehendak roh baik dan menghindari ataupun menolak segala godaan roh jahat. Yang kelima itu kita diajak untuk memusatkan diri kita pada Kristus. Lalu yang keenam itu kita diajak untuk menggunakan metode cura personalis, pendekatan pribadi. Pribadi menjadi sangat penting, maka melalui prinsip pedagogis ini kita diajak untuk selalu memuliakan Tuhan, mengabdi Tuhan. Nah, kontemplasi kayak Ignatian itu bercirikan demikiannya, kita buka hati dan budi kepada Tuhan, kita ingin bertemu dengan Tuhan. Keduanya merupakan hal yang penting untuk hadir dalam doa kontemplasi. Ya. Kita buka hati dan budi kita kepada Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan. Melalui kontemplasi, kita mau menghadirkan peristiwa keselamatan perikop di dalam Injil, ya, dan terang imajinasi kita, dan dengan demikian kita bisa menyelami peristiwa cinta itu secara lebih intens dan personal, ya, lebih mendalam. Maka kita diajak untuk menyelami, ya, hadir dalam peristiwa keselamatan, dalam kisah Injil, kisah Yesus yang menyelamatkan melalui imajinasi, hati dan budi kita, sehingga kita bisa masuk dalam peristiwa itu, lebih dekat dengan Yesus, lebih bisa mencintai Yesus. Maka dibutuhkan persiapan doa, yaitu kita menyiapkan bahan kontemplasi, kita dahului dengan doa persiapan, kemudian langkah-langkah doa. Itu jadi amat penting. Nah, langkah-langkah doa dalam kontemplasi itu seperti apa? Pertama, itu kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyadari diri bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mau bertemu dengan Tuhan secara pribadi.
Lalu kita mulai dengan doa pendahuluan. Di sini kita menyapa Tuhan, mengungkapkan ketulusan hati kita untuk mau datang ke hadapan Tuhan. Nah, kemudian langkah berikutnya kita bisa membaca pelan-pelan perikop kitab suci yang menjadi bahan doa. Atau kalau kita sudah mempersiapkan sebelumnya, sebelum latihan kontemplasi, sebelum berdoa itu sendiri, maka lalu kita mengingat kembali ya kisah Injil yang sedang kita kontemplasikan. Nah, di dalam perikop Injil itu, kisah Yesus itu, kita menghadirkan diri. Kita hadir di dalam peristiwa itu melalui imajinasi kita. Nah, yang penting di sini adalah kita menghadirkan diri di dalam peristiwa keselamatan Yesus. Kita menghadirkan diri dalam peristiwa ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, ketika Yesus membuat mukjizat, ketika Yesus mengajar, dan seterusnya. Kita hadir di sana, di dalam peristiwa itu. Maka di sini dengan imajinasi kita diajak untuk menggambarkan tempat di mana Yesus mengajar, menyembuhkan, ya, di Danau Galilea, ataupun di sinagoga, ataupun di bukit, ya, di padang rumput hijau, dan seterusnya. Jadi melalui imajinasi kita mencoba membayangkan tempat itu, dan juga kita bayangkan pribadi-pribadi yang ada di dalam perikop yang kita renungkan. Nah, bagaimana kalau kita belum pernah, misalnya kita belum pernah ke Danau Galilea, tidak masalah, ya. Yang penting kan kita pernah melihat danau, ya. Danau dimanapun kita pernah melihat, itu bisa menjadi gambaran bagi kita untuk membayangkan. Atau kalau kita pernah melihat film Yesus, ya, tentu juga ada dalam film itu kisah tentang Danau Galilea, ya kita bisa mengingat kembali ketika kita melihat Danau Galilea itu seperti apa. Ya, tapi yang penting, yang pokok sebetulnya adalah bahwa kita mencoba untuk hadir di Danau Galilea bersama dengan Yesus. Bayangan danau seperti apa ya? Terserah pada imajinasi kita. Ya. Lalu setelah itu kita mencoba mengungkapkan rahmat apa yang ingin kita mohon di dalam doa ini. Ini penting ya. Selalu dalam doa kita mohon rahmat yang kita butuhkan. Ya. Nah, rahmat ini biasanya adalah rahmat untuk semakin mengenal Yesus, yang menyelamatkan, yang mengajar, yang menyembuhkan, supaya kita juga semakin bisa disembuhkan oleh Yesus, semakin bisa mencintai Yesus, semakin bisa dekat dengan Yesus. Lalu ketika kontemplasi kita menghadirkan dalam imajinasi peristiwa itu, kita hidupkan suasananya, kita perhatikan dengan cermat dalam imajinasi kita, situasinya, tempatnya, pribadi-pribadi yang hadir di situ, ya, Yesus dengan para muridnya, atau para rasul, atau Bunda Maria, dan seterusnya. Kita juga perhatikan dialog yang ada di dalamnya. Nah, maka di sini penting persiapan doa. Sehingga lalu ketika kita sudah bisa mengingat, ya, langkah-langkah peristiwa itu, ya, sudah lalu kita tinggal dalam kontemplasi membayangkan itu, mengimajinasikan, lalu hadir di sana, ya, betul-betul hadir. Kita perhatikan dengan cermat situasi, suasana, kita lihat pribadi-pribadinya, kita perhatikan percakapannya. Pokoknya kita menggunakan kelima indera kita, indera batin, ya, untuk indera melihat dalam batin kita, indera untuk mendengar dalam batin kita, indera untuk merasakan suasananya, indera untuk mencecap peristiwanya, ya, juga indera untuk meraba bahkan, ya, kita kalau misalnya kita dekat dengan Yesus, kita dipeluk Yesus, ya, kita rasakan pelukan Yesus, atau kita menyentuh jubahnya dan seterusnya itu. Nah, semua kelima panca indera kita hidupkan dalam batin kita, ya, 5 indera batin itu. Nah, yang pokok kemudian kita puncak doa kontemplasi adalah bercakap-cakap dengan Yesus ataupun pribadi lain yang sedang kita renungkan. Nah, saat itu kita bisa mengutarakan perasaan, pengalaman, apa yang menggerakkan kita, ya, inspirasi yang didapatkan dari renungan itu, dan seterusnya. Ya. Jadi, kita ungkapkan semua pengalaman kepada Yesus ataupun pribadi yang sedang kita renungkan. Jadi, bisa saja itu berupa perasaan syukur, atau perasaan malu, atau perasaan kecewa. Ya. Kita ungkapkan juga niat-niat kita,
setelah merasakan pengalaman doa ini, ya, niat yang sederhana dan operasional artinya dapat kita wujudkan di dalam hidup sehari-hari. Ya. Oke, itu penting kita ungkapkan di dalam percakapan kita dengan Yesus. Nah, singkatnya, cara kontemplasi itu dimulai dengan doa persiapan. Sebelumnya itu ada persiapan untuk membaca kitab sucinya, ya, bahannya, lalu dalam bacaan pertama kita ingat lagi kisahnya, ceritanya, lalu diikuti dengan mencoba kita bayangkan tempat di mana Yesus mengajar ataupun menyembuhkan ataupun buat mujizatnya. Lalu penolong yang ketiga itu kita mohon rahmat yang kita butuhkan. Ya. Lalu setelah itu baru kita masuk di dalam pokok pertama, renungan pertama, yaitu misalnya kita melihat pribadi-pribadi yang sedang terlibat di dalam itu, Yesus dengan para muridnya atau Yesus dengan siapa, begitu ya. Lalu pokok kedua kita mendengarkan percakapan mereka. Pokok yang ketiga kita rasakan situasi yang terjadi pada saat itu. Nah, pokok-pokok ini juga bisa berupa pokok-pokok renungan dari Injil yang mau kita renungkan itu. Ya. Kemudian wawancara dengan Yesus. Nah, itu langkah-langkah kontemplasi. Ya. Nah, tentu saja pokok-pokok ketiga pokok renungan yang kita buat dan juga wawancara itu tidak harus urut demikian, tetapi bisa campur, ya, bisa kita lakukan bersamaan seturut dengan hati kita, seturut dengan tuntunan Roh Kudus, ya. Dan yang penting ini langkah-langkah ini adalah cara bagi kita untuk membantu kita untuk berkontemplasi. Tapi nanti pada prakteknya itu kita tidak perlu khawatir dengan urutan langkah-langkah ini. Pokoknya kita mengusahakan sebaik mungkin untuk bisa hadir dalam peristiwa penyelamatan Yesus melalui peristiwa perikop Injil yang kita renungkan. Oke, itu langkah-langkahnya, ya. Semoga bisa memperjelas bagaimana kita berkontemplasi. Mengenai lamanya, itu kontemplasi bisa misalnya kurang lebih 30 menit atau 1 jam, ya. Dan antara pokok yang satu dengan kedua dan ketiga itu juga tidak harus sama, ya, dibagi sama berapa menit, tidak, tetapi mengalir begitu saja, ya. Oke. Baik, itu beberapa langkah untuk bisa berdoa kontemplasi cara Ignatian. Nah, semoga penjelasan ini membantu Anda semuanya di dalam usaha untuk semakin bisa berkontemplasi secara Ignatian, merenungkan peristiwa kisah keselamatan dari perikop Injil yang kita renungkan. Semoga membantu dan semoga kita semua semakin bisa mencintai Yesus melalui doa-doa kontemplasi yang kita lakukan. Terima kasih. Nah, para terkasih dalam Kristus, untuk merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, kita perlu menyadari bersama bahwa setiap akhir tahun liturgi selalu ditutup dengan hari raya Yesus Kristus, Raja semesta alam. Minggu terakhir dan kalendarium liturgi sebelum masuki tahun liturgi yang baru, yaitu masa Advent. Sebagaimana terjadi pada peristiwa akhir, yaitu orang sering mengadakan refleksi ataupun evaluasi, baik juga kalau pada akhir tahun liturgi ini kita juga bersama-sama merefleksikan, mengevaluasi peran Yesus dalam hidup kita. Melalui kontemplasi ini kita diajak untuk memasuki misteri Yesus Kristus Sang Raja semesta alam. Kita akan mengambil bahan renungan kita dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 16.
yaitu Yesus, Gembala yang baik. Mari kita baca bersama-sama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kita lihat videonya. Akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Ketika orang upahan, yang bukan gembala dan juga bukan pemilik domba, melihat serigala datang, ia akan meninggalkan domba-dombanya. Maka serigala akan menerkam dombanya hingga tercerai-berai. Orang upahan itu berlari sebab ia bekerja hanya untuk upah, tidak memperdulikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Begitu pula aku mengenal domba-dombaku, dan mereka mengenal aku. Kuserahkan nyawaku untuk mereka. Masih ada domba lain yang juga milikku, tapi tidak masuk dalam golongan itu. Aku juga harus membawa mereka. Mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, para saudara kasih dalam Kristus, seperti biasa, kita akan menyiapkan hati kita untuk latihan kontemplasi Ignatian ini. Langkah-langkah di dalam kontemplasi, sebagaimana tadi saya jelaskan di dalam video sebelumnya, yaitu kita akan memulai dengan doa persiapan, kemudian melakukan pendahuluan 3 langkah, lalu 3 pokok renungan, dan kemudian percakapan dengan Yesus. Nah, untuk pendahuluan yang pertama kita mengingat cerita kisah yang akan kita kontemplasikan, yaitu di sini kita merenungkan sabda Yesus yang adalah gembala yang baik bagi kita semuanya, yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya untuk kita semuanya. Kita sadari betapa besar kasih Yesus di dalam hidup kita. Lalu kita membayangkan tempat dalam angan-angan kita. Di sini kita melihat gambaran situasi kandang domba dan padang rumput yang hijau yang berikan kehidupan bagi domba-domba. Kita bayangkan diri kita sebagai domba-domba dan Yesus sebagai gembala kita. Lalu pendahuluan yang ketiga kita mohon rahmat yang kita kehendaki, yaitu kita mohon pengertian yang mendalam atas begitu banyak berkat yang kita terima melalui Yesus Kristus Sang Gembala kita, supaya oleh kesadaran penuh syukur atas hal itu kita pun dapat merasakan kebesaran dan juga kemurahan Allah Bapa. Lalu pokok renungan yang pertama itu kita merenungkan bagaimana Yesus adalah gembala yang baik yang berikan nyawa untuk domba-dombanya. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Bagaimana begitu besar kasih Yesus kepada kita sepanjang hidup ini sampai saat ini, memberikan dirinya untuk kita supaya kita selamat, menuntun kita, membimbing kita. Lalu pokok yang kedua kita renungkan sabda Yesus, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya bagaimana Yesus mengenal baik diri kita,
bagaimana Yesus memberikan diri sepenuhnya untuk kita. Dan kita pun mengenal Yesus, sehingga kita juga melalui Yesus kita mengenal Allah Bapa. Dan pokok yang ketiga, kita renungkan sabda Yesus, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Lalu kita refleksikan, kita ambil buah rohani. Kita sungguh dikasihi oleh Yesus dan Bapa sendiri. Dan Yesus menghendaki supaya kita semuanya selalu bersama dengan Dia. Tidak ada yang hilang. Yesus akan selalu mencari yang hilang. Kita semua dirangkul supaya kita bersatu di dalam gerejanya, di dalam umatnya, sebagai umatnya, dan pada akhirnya nanti kita disatukan kembali juga dengan Allah Bapa di surga. Lalu kita akan bersama dengan Yesus, kita ungkapkan syukur, kita ungkapkan permohonan kita kalau ada, kita ungkapkan apapun yang kita rasakan, supaya relasi kita dengan Yesus semakin dekat, semakin mendalam, dan kehadiran Yesus juga semakin bisa kita rasakan dalam kontemplasi ini, dan juga di dalam seluruh hidup kita. Baik, mana sekarang kita memasuki latihan kontemplasi. Kita siapkan hati kita sadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita masuk dalam keheningan sambil mendengarkan suara-suara sekitar kita, ataupun juga merasakan perasaan pada tubuh kita, ataupun merasakan nafas kita, udara yang masuk, udara yang keluar. Kita manfaatkan cara-cara ini, metode ini untuk bisa semakin masuk dalam keheningan, merasakan kehadiran Tuhan, dan berjumpa dengan Tuhan sendiri. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus yang pantas disembah. Ya telah aku bersujud di hadapan-Mu untuk menyatakan baktiku kepadamu, Allah yang Maha Agung. Kupersembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah aku ini, ya Tuhanku, menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tetapi aku datang kepadamu menyerah bulat-bulat seperti kepada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku, lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, sudilah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu, agar aku dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati, dan setia memberi tanpa kecuali. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, para serkasih dalam Kristus, bagaimana pengalaman latihan kontemplasi pada malam hari ini, kali ini? Semoga semuanya bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar pada kita, kasih Yesus yang selalu menyertai kita, mendampingi, menuntun, dan melimpahkan berkat pada kita semua. Baik, sekarang kita akan melihat sejenak beberapa peringatan di bulan November ini. Tanggal 1 November yang lalu kita merayakan Hari Raya Semarang Kudus. Bulan November adalah bulan arwah, maka pada tanggal 1 sampai 8 itu kita bisa secara khusus mendoakan orang-orang yang sudah meninggal yang kita cintai, supaya mereka pun mendapatkan kerahiman Tuhan dan mendapatkan kebahagiaan abadi di surga. Dan seluruh bulan November bisa kita manfaatkan untuk mendoakan arwah orang beriman. Maka tanggal 2 November lalu kita memperingati arwah semua orang beriman, kita mendoakan mereka, dan juga seluruh bulan November ini bisa kita doakan mereka agar mereka pun dapat pengampunan Tuhan dan diberi rahmat kehidupan abadi di surga. Tanggal 3 November kita memperingati Beatur Robert Meyer, seorang Jerman yang hidup pada masa Perang Dunia Pertama dan Kedua, dan beliau ini mendapat tugas-tugas khusus sebagai pembela kebenaran yang berani untuk melawan kekejaman Nazi pada waktu itu. Beliau gugur setelah dipenjara di kamp konsentrasi, lalu dilepaskan, dan waktu merayakan Ekaristi di gereja, beliau wafat. Kemudian tanggal 4 November kita memperingati Santo Carolus Borromeus. Beliau itu berasal dari Milan, dan beliau menjadi uskup di Milan. Karya beliau banyak mendirikan banyak sekolah yang diperuntukkan untuk anak miskin, dan siapapun yang berminat mendapatkan pendidikan yang bermutu, mendirikan seminari yang berkualitas, dan menjadi martir cinta kasih. Kemudian tanggal 9 November kita memperingati pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Lalu tanggal 10 November kita memperingati Santo Leo Agung, Paus dan sekaligus pujangga gereja yang hidup pada abad ke-5. Beliau menegakkan wewenang spiritual kepausan dan juga gereja sebagai sumber stabilitas dan kebijaksanaan, menghentikan pengajaran iman yang sesat, dan meninggalkan kota Roma pada tahun 452. Pada tanggal 11 November kita memperingati Santo Martinus dari Tours yang hidup pada abad yang ke-4 di Hungaria. Karya beliau adalah membela iman melawan bid'ah Arianisme yang tidak mengakui kealahan Yesus. Dia antusias, semangat untuk menginjil, mengevangelisasi melawan paganisme, juga melayani orang kecil, orang sakit dan tertindas, dan berjuang untuk melawan kaum bid'ah Islamisme.
Kemudian tanggal 12 November kita peringati Santo Yosafat Husevich dari Ukraina, abad ke-16 dan 17. Karya beliau adalah untuk membawa persatuan di antara umat beriman. Lalu tanggal 13 November kita peringati Santo Stanislaus Kostka, seorang Yesuit dari Polandia, dan dia wafat ketika masih menjadi novis, maka dia menjadi pelindung para novis Serikat Yesus. Tanggal 14 November kita peringati Santo Yosef Maria Pignatelli. Ini adalah seorang Yesuit pada abad ke-18 dan 19 ya, ketika Serikat Yesus dibubarkan, dia menjadi pemimpin dan juga menemani para anggota Serikat Yesus, para Yesuit yang ketika itu dibubarkan, dia tetap setia sebagai Yesuit menemani para Yesuit dan pada akhirnya membangun kembali Serikat Yesus. Kemudian tanggal 15 November kita peringati Santo Albertus Agung pada abad yang ke-13. Beliau adalah penjaga gereja, pengetahuan universalnya, advokasi keberadaan damai antara ilmiah dan agama. Dan dia adalah guru dari Santo Thomas Aquinas. Kemudian tanggal 16 November kita peringati Santo Yohanes de Castillo yang berasal dari Spanyol, hidup pada akhir abad 16 dan awal abad 17 ya. Beliau wafat sangat muda, umur 32 tahun ya, di Brasil, menjadi martir di sana. Kemudian tanggal 17 November kita memperingati Santa Elisabeth dari Hungaria yang hidup pada abad yang ke-13. Dia membangun rumah sakit di Magu untuk orang-orang miskin, orang-orang sakit. Dan nama ini diabadikan menjadi pelindung dari rumah sakit Elisabeth di Semarang yang dikelola oleh para suster OSF. Kemudian tanggal 23 November kita memperingati Beato Michael Agustino Pro ya, dari Meksiko, seorang Yesuit yang menjadi martir. Kemudian tanggal 26 November kita memperingati Santo Johannes Bermans, juga seorang Yesuit dari Belgia, dan dia hidup pada abad 16. Beliau ini wafat ketika masih skolastik, masih belajar filsafat. Ya. Dia punya semboyan, berilah perhatian besar pada hal yang kecil. Dia menjadi pelindung para skolastik. Kemudian tanggal 30 November kita memperingati Santo Andreas Rasul yang berasal dari Bethsaida, Galilea, menjadi Rasul Yesus dan akhirnya menjadi misionaris yang menjadi martir di Patras Akaya di Yunani. Baik. Nah, sekarang malah kita bersama berdoa untuk mendoakan wujud-wujud Bapak Suci Paus Fransiskus untuk bulan November ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan kasih-Mu kepada kami. Bersama dengan Paus Fransiskus, kami mendoakan wujud universal, yaitu bagi orang-orang yang menderita karena depresi. Semoga mereka semua yang menderita karena depresi dan kelelahan mental mendapat dukungan dan juga tuntunan hidup yang lebih baik. Untuk ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud gereja Indonesia, kami berdoa semoga keluarga-keluarga Katolik dapat menghayati iman secara lebih baik di dalam kehidupan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk
kami sendiri, untuk seluruh keluarga. Kiranya Engkau juga memberikan kami rahmat kesehatan, sehingga kami pun tetap bisa setia di dalam melayani Engkau, mengabdi Engkau, mencintai Engkau dan sesama dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, dan juga untuk seluruh dunia, semoga terbebas dari virus corona ini. Kiranya Engkau memberkati para dokter, perawat, tenaga kesehatan, rumah-rumah sakit, pemerintah dengan segala usaha untuk bisa mengatasi virus corona ini. Semoga segala usaha juga bisa berhasil dengan baik dan situasi menjadi lebih baik, dan kami pun bisa hidup lebih baik dengan habitus yang baru. Untuk ini semua kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita di senak kita sampaikan doa-doa pribadi kita. Demikianlah Bapa, doa-doa yang kami ucapkan kepadamu. Kami yakin bahwa Engkau akan mendengarkan doa-doa kami ini. Kami juga mohon berkat-Mu untuk kami semuanya, agar kami pun tetap setia di dalam berlatih kontemplasi Ignatian ini, sehingga dalam hidup sehari-hari kami pun semakin bisa merasakan kasih-Mu yang begitu besar, mendapatkan berkat yang melimpah dari-Mu untuk menguatkan hidup kami selanjutnya. Semuanya kami tunjukkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Malah sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita semuanya, keluarga kita, dan juga usaha kita selanjutnya senantiasa mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, para saudara dalam Kristus, demikianlah latihan kontemplasi Ignatian kita sudah selesai. Kita berjumpa lagi di bulan depan. Semoga Tuhan berkati Anda semuanya, memberikan rahmat kesehatan dan juga sukacita sejati. Salam. Yesus